Balik lagi di Showtime Basketball. Sementara di game kedua nih pemirsa, mempertemukan pertandingan di grup A, yaitu tim MGBC melawan tim Oasis nih. Dari pertandingan ini, tim MGBC menang mudah 6-2-3-4, sehingga membuat tim MGBC mantapkan posisi di puncak klasemen grup A PBL 2020. Ini dia informasi selengkapnya. Pertandingan di grup A mempertemukan tim MGBC melawan tim Oasis. Game terakhir di Divisi 1 Palembang Basketball League 2020 di lapangan Keton Park Arena. Dalam pertandingan kuarter pertama, tim MGBC yang unggul justru bermain buruk, di mana banyak turnover yang dilakukan, sehingga kondisi ini diambil alih oleh tim Oasis sehingga leading dengan skor 6-5. Kuarter kedua, tim MGBC masih belum menunjukkan grafik baik dalam permainan, di mana tim Oasis berhasil mengurung tim MGBC untuk mencetak poin, sehingga masih ketinggalan 19-16. Kuarter ketiga, tim Oasis terus menekan tim MGBC. Hasil ini positif dilakukan tim Oasis karena pemain tim MGBC masih banyak melakukan turnover, sehingga tim Oasis masih leading tipis 29-28. Kuarter keempat, mental pemain MGBC pun terlihat, di mana tim pemain MGBC yang dikomandoi Iwan Sky berhasil membalikan keadaan dengan bermain cepat, pressing serta 3 point. Hal ini membuat tim Oasis kewalahan. Bahkan di kuarter ini tim Oasis hanya berhasil memasukkan 5 poin saja, sehingga tim MGBC berhasil menang jauh dengan skor 6-2, 3-4. Menurut keterangan pelatih tim MGBC Agai ungkapkan, di awal pertandingan pemain sedikit mengalami ketegangan dalam bermain. Namun hal tersebut dapat diatasi di kuarter keempat sehingga dapat menang. Dari hasil ini tim MGBC berhasil memuncaki klasemen grup A PBL 2020, sedangkan tim Oasis berada di urutan keempat di grup A. Nah pemirsa PAL TV, kita nak wawancara dulu sama salah satu pelatih basket dari tim MGBC. Kalau boleh tahu Kak, siapa namanya? Hagai. Hagai, oke Kak Hagai, kita mau nanya nih, tanggapan kakak tersendiri dari tim kakak tadi gimana? Ya, tim tadi bermain bagus sampai akhir, tapi di awal cuman sedikit tegang mungkin ya. Jadi skornya masih kejar-kejaran sampai kuarter 2, tapi puji Tuhan kuarter 3, 4 mereka main lepas dan hasilnya cukup baik. Oke, kalau tanggapan kakak terhadap tim lawan tadi seperti apa? Tim lawan main bagus, punya main semangat dari awal, respect lah buat tim lawan. Oke, kalau strategi dari tim MGBC tersendiri untuk di babak playoff gimana Kak? Ya tentunya perkuat defense dan pertajam offense, efisien, lebih banyak lagi poin. Oke, thank you Kak ya. Nah, itulah pemirsa wawancara kita sama tim MGBC. Jangan kemana-mana, tetap di Showtime Basketball hanya di PAL TV. Tim Liputan PAL TV. Ya pemirsa, walaupun tim MGBC ini sempat tertinggal nih, tapi mereka bisa epic comeback. Good job buat tim MGBC. Selanjutnya nih pemirsa, ada pertandingan terakhir di grup B, mempertemukan tim Bima melawan tim CBC nih di PBL 2020 di lapangan Keton Park Arena. Dari pertandingan ini, tim Bima berhasil benamkan tim CBC ke dasar klasemen grup B dengan skor 8-2-4-6. Game 3 Divisi 1 PBL 2020 mempertemukan tim Bima melawan tim CBC. Dalam pertandingan ini, tim Bima berhasil kalahkan tim CBC dengan skor mencolok yaitu 8-2-4-6. Dari pertandingan sendiri, di kuarter pertama, tim Bima langsung tancap gas dengan bermain cepat dan drive ke pertahanan tim CBC. Hal ini pun ampuh mendulang poin sehingga tim Bima leading dengan skor 16-9. Kuarter kedua, tim Bima tidak mengendorkan serangan, malah terus mendulang poin lewat aksi Calvin, Yose, Weleh, dan Ijos, serta 3 poin dari Bastian, di mana tim CBC tidak dapat berbuat banyak sehingga masih tertinggal poin 4-2-2-3. Kuarter ketiga, tim Bima terus menghajar tim CBC lewat bermain pass break, under basket, serta medium set pemain Bima.
di mana tim CBC malah banyak melakukan turnover sehingga ketinggalan jauh poin 6-4-3-5. Kuarter keempat, tim Bima yang mulai mengendurkan serangannya dengan memasukkan pemain lapis kedua. Ternyata tim CBC masih kesulitan untuk mengejar ketinggalan poin. Sampai pertandingan berakhir, tim CBC tidak dapat mensusul sehingga harus kalah dengan skor 8-2-4-6. Menurut keterangan pemain Bima, Bastian ungkapkan, pertandingan ini timnya bermain kompak, di mana pemain menunjukkan permainan terbaiknya sehingga berhasil menang jauh. Sapal TV, sekarang saya lagi nak wawancara dulu sama salah satu pemain dari tim Bima. Kalau boleh tahu Kak siapa namanya? Bastian. Oke Kak Bastian. Nah nanya Kak, cak mana tadi tanggapan Kakak atas permainan tadi? Ya pertandingan yang bagus, kerja sama tim kita kebenaran lebih kompak, kita lebih banyak persiapan dari tim sebelah, jadi kita bisa ambil game yang ini. Oke, kalau tanggapan Kakak sendiri terhadap tim lawan gimana? Ya kebenaran juga mereka emang sudah tim lama, tapi kayaknya udah lengkap hari ini, cuma main orang 8 atau 9, ya kami persiapan kami yang pasti lebih bagus. Oke, kalau strategi untuk playoff di minggu depan seperti apa Kak? Latihan lebih keras lagi dan ya itu harus di-push lagi biar bisa sampai masuk semifinal dan final. Oke, thank you Kak Bastian. Nah itu wawancara Sally sama salah satu pemain tim Bima. Pantengin terus Showtime Basketball hanya di PAL TV, memang punya kita. Dari hasil ini, tim Bima memuncaki klasemen grup B, sedangkan tim CBC berada di dasar klasemen grup B di PBL 2020. Tim Liputan PAL TV. Ya pemirsa, memang kunci dari keberhasilan adalah kekompakan yang kayak kita lihat tadi dari tim Bima ini. Nah selanjutnya ada berita dari internasional nih pemirsa. Kejutan ditunjukkan Alex Caruso, pemain LA Lakers yang mendapatkan gelar GOAT dari penggemarnya dan rekan setimnya nih pemirsa. Dengan sepak terjang dan aksi di lapangannya membuat Alex merasa tersanjung mendapatkan julukan ini, yang artinya terbaik sepanjang masa. Continues to produce off the bench for Dallas. He has 11. James got it out to Caldwell Pope. Alex Caruso telah menjadi fenomena tersendiri di kalangan NBA. Meski tampil sebagai pemain pengganti, ia menyandang gelar GOAT. Sebutan itu datang dari penggemar dan rekan-rekan setimnya. Akronim GOAT di dunia bola basket merujuk pada Greatest of All Time, alias yang terbaik sepanjang masa. Pada mulanya sebutan itu dipakai untuk melabeli pemain bintang yang merepresentasikan kehebatan. Ada banyak perdebatan antara siapa GOAT sebenarnya. Pada umumnya Michael Jordan, Kobe Bryant, dan LeBron James selalu ada dalam perdebatan. Namun nama Caruso sekonyong-konyong muncul, membuat akronim tampak lucu. Caruso belakang ini menjadi pemain dambaan penggemar. Penampilannya menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Apalagi dengan tombokan-tombokannya yang seringkali tidak disangka-sangka bisa dilakukan oleh Caruso. Baginya sebutan GOAT kini terdengar seperti sesuatu yang menarik. Ketika rekan-rekan setimnya memanggilnya begitu, berarti menunjukkan jati dirinya sebagai rekan sekaligus orang yang seperti apa. Sebutan GOAT menjadi sesuatu yang membuat mereka akrab. Sebelum NBA hiatus, garda cadangan Los Angeles Lakers tersebut telah tampil dalam 58 pertandingan. Ia mencetak rata-rata 5,4 poin, 1,9 rebound, 1,8 assist, dan 1 steal. Caruso memasukkan 42,3% tembakannya secara keseluruhan, dengan 3 poin mencapai 35,5%. Tembakan gratis 76,3%, efisiensi 49,6%, dan true shooting 53,8%. Lakers sendiri berada di puncak klasemen wilayah barat dengan rekor 49-14. Mereka sudah berhak ke playoff tapi tidak bisa melanjutkan kompetisi lantaran COVID-19. NBA menangguhkan pertandingan, meminta semua pengawal mengamankan diri di rumah. Fasilitas tim ditutup, liga sementara ini mesti memantau situasi agar bisa menimbang langkah selanjutnya. Tim Liputan PAL TV.
spurt by the Lakers. Now Kuzma has it. Kuzma steals. Up to Caruso. Alex Smith. Timeout. Pistons. The Lakers had a 4-0 lead here. Yes pemirsa, kalau kita lihat dari track record Alex Caruso ini memang pantas buat dapat julukan tersebut. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Showtime Basketball.